ようこそ、ポジョスラムチャンネルへ。Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Jepang yang berjudul Tamami the Baby Curse. Ayo kita mulai. Malam dengan hujan yang lebat, seorang lelaki bernama Yoshimura dengan giginya mencegat taksi dan memintanya untuk mengantarkan mereka ke Nanjo Mansion. Di tengah jalan, taksi yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok dan tidak ada yang dapat dilakukan. Pak supir berkata agak mustahil untuk menemukan mobil yang mungkin lewat di tengah badai hujan. Yoshimura berniat untuk turun dan jalan menuju ke tempat yang dimaksud di mana seharusnya mereka sudah mendekati rumah itu. Ternyata setelah mereka turun, mobil taksi itu berputar balik yang artinya supir hanya tidak ingin mengantarkan mereka sampai tepat di depan rumah yang dimaksud. Sampailah mereka di rumah besar dan gelap. Seorang nenek menghampiri mereka dan bertanya siapa mereka karena dia tidak memperkirakan akan ada tamu malam ini. Yoshimura mengenalkan dirinya dari panti asuhan Hakuo dan sudah mempunyai janji dengan Tuan Keizo Nanjo. Si nenek itu mengatakan dia tidak diberitahu dan mengusir mereka. Setelah sedikit berdebat, akhirnya nenek mengizinkan mereka untuk berada di rumah itu saat Yoshimura mengatakan dia mengantarkan putri dari Tuan Nanjo. Yoshimura pergi bersama nenek itu untuk bertemu dengan Tuan Nanjo sedangkan Yoko menunggu di ruang penghangat. Bunyi-bunyian aneh terdengar dan sebuah pintu pun terbuka dengan sendirinya. Yoko berjalan keluar dan menaiki tangga untuk mencari tahu asal bunyi-bunyian itu. Sebuah jam dinding kuno berdenting menambah suasana horor di rumah tersebut. Sesampainya di koridor, suara tangisan anak bayi terdengar. Yoko menemukan banyak sekali boneka yang tersimpan di sebuah ruangan. Di saat dia mendekati box bayi, ternyata hanya sebuah boneka yang memutarkan suara tangisan. Tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan sendirinya disertai padamnya api lilin yang semakin membuat suasana mencekam. Yoko pun mencoba keluar dari jendela ventilasi di atas pintu kamar dan tiba-tiba ada yang menyerang dan menarik kakinya dari dalam kamar itu. Di saat dia berhasil keluar dari kamar hantu itu, pintu kamar kini terbuka dengan sendirinya. Yoko pun segera meninggalkan tempat itu. Anehnya terlihat bayangan segerombolan sosok aneh yang mengejarnya jika dilihat dari luar jendela dan bayangan tangan besar yang seakan ingin menangkapnya. Yoko pun pingsan di depan seorang ibu-ibu misterius yang tampak menggendong bayi. Keesokan harinya Yoko bercerita dia telah dikejar oleh sesuatu. Yoshimura berkata itu hanyalah mimpi dan melanjutkan dia sudah berbicara kepada Tuan Nanjo. Yoko masih melanjutkan berkata itu bukan mimpi, ada sesuatu di rumah itu. Yoshimura tetap menganggap itu hanyalah efek badai. Yoko memperlihatkan roknya yang robek dan si nenek tiba-tiba datang dan mengatakan mungkin roknya terkena ranting di saat berjalan ke rumah itu. Sebelum pergi, Yoshimura menanyakan keberadaan Nyonya Nanjo karena dia ingin berbicara dengannya. Si nenek mengatakan dia berada di kebun tua dan Nyonya Nanjo tidak akan bertemu dengan siapapun. Mendengar itu, dia pun mengurungkan niatnya. Yoshimura berpesan kepada Yoko bahwa kapanpun dia bisa menghubunginya jika ada sesuatu yang terjadi dan dia akan segera menjemputnya kembali. Tidak bermaksud untuk menakuti, tapi Yoshimura memberitahu Yoko tentang gosip para tetangga yang mengatakan ada suatu lokasi di tempat ini di mana orang mengatakan telah dihantui dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Dari belakang si nenek berkata, aku harap dia bisa menemukan jalan keluar. Sangat berbahaya, akan ada anjing liar di luar sana. Sewaktu Yoshimura berjalan, dia seperti mendengar suara nyanyian seorang wanita yang berlirik. Tempat yang sangat terpencil dan angker, bahkan terdapat jaring pembatas yang dilengkapi sensor listrik. Dari belakang ada sesuatu yang menghampiri dan menyerangnya tetapi tidak tahu apa itu. Lagu sarang bambu itu terus terdengar. Di rumah, Yoko menghampiri kamar di mana terdengar lagu tersebut dan keluar lagi karena perhatiannya terbagi dengan seseorang yang lewat di sampingnya. Yoko mengejar orang yang diperkirakan adalah Nyonya Nanjo. Dia pun memperkenalkan diri yang baru tiba semalam dari panti asuhan Hakuo. Wanita itu menanyakan siapa dia dan bersikap aneh dengan menarik tangan Yoko dan memuji tangannya yang lembut. Hal itu mengagetkan Yoko dan menarik tangannya kembali. Seseorang menghampiri mereka dan memperkenalkan Yoko kepada wanita berkimono itu yang bernama Yuko. Pria itu adalah Tuan Nanjo yang artinya adalah ayah Yoko dan Yuko adalah ibu dari Yoko. Dia berkata kepada istrinya putri mereka yang hilang 15 tahun yang lalu ternyata masih hidup dan dia telah menemukannya. Yuko sepertinya mengalami gangguan mental dan mengatakan boneka yang digendongnya itu adalah satu-satunya anaknya. Ayahnya meyakinkan Yoko adalah benar anak mereka yang terlepas dari pelukannya sewaktu Perang Dunia Kedua. Sejak kehilangan itulah istrinya Yuko mulai mengalami gangguan mental dan menggendong sebuah boneka.
Ayahnya lalu mengantar Yoko ke kamarnya. Ayahnya sudah menyiapkan semua keperluan dari kosmetik sampai baju. Dari atas ventilasi udara seperti ada yang mengawasi mereka. Ayahnya mengajak Yoko untuk melihat barang-barang antiknya yang biasa akan diikutsertakan dalam pameran sejarah Eropa di museum lokal. Dia juga menunjukkan bagaimana dia bisa membersihkan barang-barangnya dengan cairan khusus di ruang bawah tanah. Malamnya hal-hal aneh kembali terjadi. Bayangan di bathtub, jendela yang terbuka sendiri, gorden, dan dinding di balik wallpaper yang berbercak darah. Yoko menelpon panti asuhan untuk berbicara dengan Yashimura, tetapi sepertinya dia belum kembali ke panti asuhan. Dia lalu kembali ke kamarnya dan menemukan barang-barang di meja riasnya tampak berantakan dan cermin yang retak. Di belakangnya seperti ada sesuatu yang lewat. Yoko memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Nenek rese itu membantu membawakan barang-barangnya dengan berkata, "Kau membuat pilihan yang benar." Ayahnya turun dan tentu saja mencegah kepergiannya apapun alasannya. Yoko mengatakan tentang bayi dan apa yang dialami semalam itu bukanlah mimpi. Ayahnya menanyakan apa yang bayi itu lakukan padanya. Di tempat lain, Nyonya Yuko membuka sebuah kandang kecil dan menyebut nama Tamami. Yuko tampak menggendong seorang bayi dengan kuku-kuku jari yang panjang dan berbicara dengannya. Di tempat lain, Tuan Nanjo bertanya kepada si nenek tentang Tamami. Apakah dia kembali ke rumah ini? Si nenek menjawab, bukankah kau yang telah meninggalkannya di rumah sakit 10 tahun yang lalu? Tamami meninggal sewaktu dia berada di rumah sakit. Setidaknya itulah yang kau katakan kepada Nyonya Nanjo, atau aku yang salah? Kau seharusnya tidak membawa Yoko ke rumah ini. Lebih baik melupakan, itu hanya akan membangkitkan kenangan dan kehadirannya mengganggu Nyonya Nanjo. Tuan Nanjo tidak setuju. Dia berkata Yoko adalah putrinya dan dia telah mencarinya bertahun-tahun. Dia mempunyai hak untuk berada di rumah ini. Sesuatu seperti mengawasi mereka dan berontak di antara sela-sela ventilasi yang terhubung di rumah itu. Sesuatu yang hidup di tempat kotor, di tempat tak terjangkau manusia. Sesuatu yang tampak mengamuk di dalam setelah mendengar percakapan Tuan Nanjo barusan. Setelah itu sosok aneh yang entah apa itu juga mengintip ke kamar Yoko. Sewaktu Yoko sudah hendak tidur, setetes darah menetes di wajahnya disusul dengan segepok daging jatuh tepat di badannya, juga terdengar tawaan seorang bayi setan. Tuan Nanjo menghampiri istrinya dan mendapati istrinya hanya menggendong boneka biasa. Ada sesuatu dengan istrinya ini. Dia bermain drama dengan semua ini dan sangat berhati-hati menutupinya. Di saat dia bernyanyi sangkar bambu, akhirnya suaminya menyadari sesuatu dan menemukan sebuah lubang yang disembunyikan oleh istrinya selama ini. Tuan Nanjo merangkak masuk ke lubang tersebut yang menyambung ke ruang penelitiannya. Dia mencurigai sesuatu dan memanggil nama Tamami. Sesuatu lewat di bawah meja. Tuan Nanjo melakukan pencarian dan berkata, "Tamami, kau suka bermain ciluk baya ternyata. Kedapatan ama gue, siap-siap gue iket dan gue sabet pakai kancut bekas." Tamami itu senang bercanda rupanya. Dia mempermainkan Tuan Nanjo dengan menggerak-gerakkan barang dan tertawa cekikikan. Akhirnya Tuan Nanjo menemukannya dan dia pun dikapak setelahnya dan dibuang ke jurang. Di dalam tas itu dia sepertinya masih hidup dan bergerak. Besoknya Yuko masih heboh dan berteriak-teriak memanggil Tamami. Di lain waktu Yoko bertanya kepada si nenek apakah ada bayi di rumah ini. Siapa itu Tamami? Tapi sudah pasti dia tidak akan mendapatkan informasi apapun dari si nenek rese ini. Di tempat lain seorang pria tampak lolos dari anjing liar dan masuk ke dalam area kebun. Malamnya Yoko bermimpi di saat pertama kali dia bertemu Nyonya Yuko yang bertanya siapa dirinya. Yoko berkata, "Aku adalah Yoko putrimu." Sedangkan di tempat lain ayahnya berkata, "Aku hanya punya satu putri yang bernama Tamami." Yuko datang dan mengelus kepalanya sambil berkata, "Kau sangat cantik Tamami." Panggilan-panggilan nama Tamami itu membuat Yoko tidak nyaman disertai perkataan si nenek yang pernah mengeluarkan kalimat, "Kau telah mengganggu tempat kami." Di depan cermin, pantulan dirinya mengatakan kau hanya terlahir cantik dan berubah menjadi sosok monster Tamami. Yoko pun terbangun dari mimpinya. Di tempat lain, tas yang berisikan Tamami itu terdampar di tepi sungai dan tampak masih bergerak. Seekor anjing yang mendekati itu pun menjadi korban kemarahannya. Di rumah, Tuan Nanjo membuka kembali arsip lama dan memperhatikan kembali foto-foto ronsen lalu membakarnya. Tiba-tiba terdengar suara sentakan. Sesuatu tampak seliwiran di belakangnya. Sepotong daging terlempar ke arahnya dan suara tawa itu kembali terdengar. Tamami kembali dan menyerangnya. Di saat Tuan Nanjo melepas dan melempar Tamami, tangannya itu bisa dilepas dan tetap mencekik Tuan Nanjo. Tidak sampai di situ, tangan monster itu juga mematahkan lehernya. Setelah itu dia pun menampakkan diri di depan ibunya dan kembali bersembunyi.
Di dalam kandangnya dia terlihat membuka buku cerita dan melihat dirinya di cermin. Keesokan harinya Yoko ke gap sama si nenek sedang ingin memasuki ruangan tempat penyimpanan barang antik dan ingin mencari ayahnya. Perdebatan yang sia-sia di mana si nenek yang keras kepala itu selalu menggunakan alasan-alasan yang intinya tidak memperbolehkannya untuk masuk. Yoko pun tidak menyerah, dia mencari Nyonya Nanjo untuk mendapatkan kunci untuk membuka pintu tersebut. Di kebun tua itu Yoko mendengar suara tawa dari sebuah sumur. Tiba-tiba seutas tali menariknya masuk ke dalam sumur tetapi Yoko bertahan dengan berpegangan di ranting tanaman. Si Tamami sudah tertawa cekikikan super happy di bawah. Ini anak setan minta ditoyor apa ya? Di detik-detik terakhir di mana sudah tampak tidak ada harapan, dia tertolong oleh seorang laki-laki bertopi yang masuk ke daerah itu tempo hari. Laki-laki itu mengenal Yoko. Dia pun mengenalkan diri yang bernama Takaya dan berkata kakaknya Yoshimura menghilang setelah membawanya ke sini. Sebelum menjawab, Yoko sudah pingsan duluan. Si Tamami diam-diam mengintip dari sumur. Kembali ke nenek. Dia memasuki ruang kerja tuannya dan menemukan darah yang berceceran di lantai dan tahu itu adalah perbuatan Tamami. Di saat Yoko siuman, Tayaka mengatakan kakaknya tidak tampak menumpangi bus ke Tokyo. Dia bercerita ada rumor di tempat ini. 4 tahun yang lalu ada seorang bayi yang menangis dan terdengar sampai di tempat itu. Mendengar kata bayi, Yuko langsung merasa takut. Tayaka menanyakan apakah Yoko melihatnya dan apa yang dikatakan orang-orang di sini. Yoko berkata mereka mengatakan tidak ada bayi. Mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Kau sebaiknya pergi dari sini, kata Tayaka. Yoko tidak mau karena dia mengkhawatirkan ayahnya. Tayaka berkata dia akan mengecek ke dalam tower dan akan ada di luar jendela kamarnya sebelum matahari terbenam. Kembali ke nenek. Dia berkata, Tamami, lihat apa yang sudah kau lakukan. Benar jika Tuan Nanjo kejam padamu, tapi tidak ada alasan untuk apa yang sudah kau lakukan. 4 tahun menjadi tanggung jawabku untuk menjaga Nyonya Nanjo dari gangguan apapun. Tapi aku tidak bisa menyembunyikan ini. Aku akan memberitahunya. Tamami lalu menahan kaki si nenek untuk mencegahnya mengadu. Di saat Tamami menarik kakinya, nenek itu terpeleset jatuh dan mengenai benda tajam di sana, ditambah cairan keras yang tumpah ke wajahnya. Tayaka menyelinap masuk ke ruang kerja menemukan sebuah kotak dengan foto yang terpotong dan sebuah akte lahir yang bertuliskan nama Tamami Nanjo. Anak setan itu kembali seliwiran di sekitar sana. Di saat yang bersamaan Nyonya Yuko berdiri sambil tersenyum melihat keluar jendela. Yoko menghampiri dan menanyakan tentang Tamami apakah dia berada di rumah ini selama ini. Nyonya Yuko mulai bercerita, seperti yang kau tahu bahwa Tamami tidak diperbolehkan untuk keluar. Itu akan membuat suamiku marah jika dia terlihat oleh orang lain. Nyonya Nanjo ingin Yoko menjadi teman main Tamami. Sementara Tayaka terus mencari informasi di tempat itu. Nyonya Yuko berkata Tamami sangat suka bermain ciluk-bak. Peekaboo! Ah! Di tempat itu Tayaka menemukan mayat kakaknya yang disembunyikan di dalam peti dalam keadaan berdiri. Jadi ceritanya saat itu Tuan Yoshimura kaget dan jatuh ke sebuah sumur tua yang sudah terpasang perangkap yang langsung menarik badannya dengan saling berlawanan arah. Dia pun tergantung mati di dalam sumur itu. Dari lubang ventilasi Tamami terus mengawasi Tayaka dan tertawa melihat Tayaka yang menangisi kakaknya. Berbeda cerita dengan Nyonya Yuko yang beranggapan Tamami itu tidak bermaksud jahat. Dia hanya tidak mengerti. Dia hanya seorang bayi. Dia seperti malaikat yang tidak pernah menua. Jadi sewaktu Yoko menemukan meja riasnya yang berantakan dan cermin yang retak itu, ternyata itu adalah ular Tamami. Tamami adalah makhluk stres yang bahkan melihat dirinya di kaca aja dia bisa ngamuk. Makanya lu kalau potong poni ya ke salon, jangan percaya sama mak lu. Beginilah hasilnya, model gak jauh-jauh dari batok kelapa. Malamnya dia beraksi lagi di kamar Yoko. Masuk ke dalam selimut kayak ulat lalu turun lagi dan hilang. Yoko mencoba berkomunikasi dengannya dan meminta maaf telah membuat dia marah karena sudah mengambil kamarnya. Tamami pun keluar dari bawah ranjang dan kembali melancarkan aksi. Dia menyerang dengan menggigit leher, tapi dibanting oleh Yoko. Tamami semakin ngamuk dan mengejar Yoko. Dia bahkan bergelantungan dan memadamkan semua lampu yang ada sejauh dia melewati tempat dalam pengejaran itu. Yoko naik ke atas plafon dan tembus ke sebuah tempat yang justru adalah sarang Tamami. Di sana Yoko menemukan boneka miliknya yang dicolong oleh Tamami, juga beberapa lembar foto Nyonya Yuko yang menggendong seorang bayi. Tamami terus menggila, dia menggedor-gedor dari bawah dan berhasil masuk ke dalam, tetapi Yoko sudah keluar dari cerobong asap di atas atap rumah. Yoko terpeleset jatuh dan masih berusaha untuk berpegangan. Dia merangkak naik sedangkan si Tamami sudah di atas.
Akhirnya Yoko terjatuh di kebun tua. Dari jauh teriakannya terdengar oleh Tayaka. Yoko yang pingsan ditarik masuk oleh si Tamami dan disaksikan pula oleh Tayaka dari kejauhan. Di saat Tayaka ingin masuk, pintu itu sudah keburu tertutup dan terkunci. Tidak kehilangan akal, dia pun mengambil kapak yang ada di sampingnya. Setelah sadar dari pingsannya, Yoko sudah dalam keadaan terpasung dan di atasnya terdapat alat tajam seperti alat-alat penggal di zaman dahulu. Alat itu hanya tergantung pada seutas tali yang jika dilepaskan pegangan talinya itu akan menimpa dan memenggal apapun. Si bayi sarap itu ketawa-ketawa melihat Yoko yang ketakutan. Tayaka berhasil masuk dan Tamami yang merasakan kehadiran seseorang di belakangnya itu langsung melepaskan tali yang hampir banget memotong tangan Yoko. Untunglah Tayaka berhasil menahan tali tersebut. Dia pun lalu mengapak alat tersebut dan tiba-tiba Tamami menyerangnya. Untungnya pada saat itu tangan Yoko sudah bisa terlepas dari alat tersebut. Pertempuran semakin menegangkan di mana alat tajam yang segede gaban itu mengayun ke sana kemari. Tangan Tayaka pun terpotong dalam pertarungan melawan bayi sarap. Gak begitu jelas si bayi setan itu terkena juga apa enggak, tetapi dia dalam keadaan pingsan di lantai. Tayaka menyuruh Yoko untuk segera pergi. Yoko pun pergi dengan membawa kapak bersamanya. Dari belakang sudah ada tanda-tanda kehadiran Tamami. Bener dong, muncul lagi dia. Keren bener, ala-ala disinari terang bulan kayak ninja. Dia pun mendarat di leher Yoko dan berusaha menggigitnya. Yoko berhasil melepaskannya dan hebatnya lagi itu bayi setan larinya cepet banget ngalahin maling. Nah, sekarang dia ngajakin main petak umpet dan ketawa cekikikan. Keluar-keluar main gigit. Pertarungan terus berlanjut. Kali ini dia terlempar ke kawat dengan sensor setrum dan kapak yang menahannya di sana. Nyonya Yuko tampak duduk mematung di suatu ruangan dan mengingat momen tentang pertemuannya dengan Yoko dan namanya yang terngiang-ngiang di kepalanya. Nah, kali ini si Tamami akhirnya gosong juga. Sedangkan Nyonya Yuko menyanyikan lagu andalannya Sarang Bambu. Yoko kembali ke ruang kerja ayahnya dan lagi-lagi si Tamami berulah dan mendorongnya dari belakang. Gak mati-mati ini bayi psycho. Yoko tidak sengaja menyenggol Zira yang di dalamnya ternyata berisi mayat ayahnya. Tamami kembali menyerang Yoko. Api yang terjatuh di lantai mulai menyebar. Botol-botol cairan kimia berserakan. Yoko merangkak masuk ke dalam lubang dan keluar di sebuah sumur yang sudah mengering. Api semakin menyebar luas. Yoko hanya bisa menangis sambil mengeluarkan bonekanya. Tamami datang dengan membawa sebotol cairan keras. Yoko bertanya apa yang dia mau darinya sedangkan dia sendiri tidak mengambil apapun dari si bayi gila itu. Aku tidak mengambil dan gak punya apapun. Yang aku mau hanyalah sebuah keluarga. Mendengar itu si Tamami agak kalem. Pada akhirnya rumah itu meledak dikarenakan api yang mengenai beberapa cairan kimia di ruangan itu. Sedangkan guncangan yang disebabkan ledakan itu menumpahkan cairan kimia yang dipegang Tamami ke wajahnya. Tayaka segera berlari ke sumur dan memanggil Yoko juga melemparkan tali tambang ke dalamnya. Ada respon, tali itu bergerak dan Tayaka segera menariknya. Yoko keluar bersama dengan menggendong Tamami. Si Tamami sudah jinak sekarang. Separuh dari wajahnya benyek. Ternyata Nyonya Yuka juga selamat dan menghampiri mereka. Yang dia pedulikan adalah si Tamami. Setelah mendapatinya kembali, dia pun pergi begitu saja. Tamami akhirnya mati juga di gendongan Nyonya Yuko. Mereka berjalan masuk ke dalam rumah yang terbakar dan berkata, ayo pulang ke rumah. Dari bukti foto-foto, Tamami dan Yoko adalah anak kembar tetapi entah gimana ceritanya, si Tamami ini terlahir sebagai monster yang terkutuk dan selama ini dia selalu iri dengan saudara kembarnya yang mempunyai paras cantik. Tamat. ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネルの登録といいね、共有ボタンのクリックをお願いします。最後に更新の通知ボタンもお忘れなくお願いします。See you.